Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan dokter dengan saya Indra Bayusita dengan NIM 202118800006. Di sini saya akan mempresentasikan terkait topik penelitian saya dengan judul hubungan BMI dan aktivitas fisik dengan kejadian diabetik neuropati pada pasien DM tipe 2 di RS Siti Khadijah Sepanjang. Pertama-tama yaitu bab 1 pendahuluan. Di latar belakang ini menjelaskan terkait DM dan juga diabetik neuropati. Diabetes mellitus sendiri ditandai dengan kondisi hiperglikemi dan merupakan masalah kesehatan yang terus meningkat seluruh dunia. Nah, diabetik neuropati ini juga merupakan komplikasi yang paling umum yang disebabkan oleh DM karena tingginya kadar glukosa maupun lemak yang merusak saraf kemih. Nah, berdasarkan IDF atau International Diabetes Federation diperkirakan pada tahun 2019 terdapat 463 juta individu yang menderita DM dan akan meningkat menjadi 700 juta pada 2045 berdasarkan prediksi WHO. Nah, diabetik neuropati ini merupakan komplikasi mikrovaskular yang paling umum, sekitar 45,6% dan 57%. Hasil penelitian prospektif pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa indeks-indeks obesitas cenderung berubah dari waktu ke waktu. Fluktuasi ini dapat memiliki hubungan dengan resiko terjadinya masalah kesehatan pada tingkat makro maupun mikrovaskular. Semakin banyak bukti bahwa intervensi pola makan dan aktivitas fisik efektif dalam mengurangi paraneuropati somatik maupun otonom. Namun, tidak semua ukuran hasil dapat diandalkan atau relevan secara klinis. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini, apakah ada hubungan antara BMI dan aktivitas fisik dengan kejadian diabetik neuropati pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang? Untuk tujuan umumnya sendiri, yaitu mengetahui adanya hubungan antara BMI dan aktivitas fisik dengan kejadian diabetik neuropati pada pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, mengetahui karakteristik pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Yang kedua, mengetahui gambaran BMI pada pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Yang ketiga, mengetahui gambaran aktivitas fisik pada pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Yang keempat, menganalisis hubungan BMI dengan kejadian diabetik neuropati pada pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Yang kelima, menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan kejadian diabetik neuropati pada pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Untuk yang keenam, menganalisis hubungan BMI dan aktivitas fisik dengan kejadian diabetik neuropati pada pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Selanjutnya, manfaat teoritis pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan mengembangkan ilmu pengetahuan terkait faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian diabetik neuropati pada pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Untuk manfaat praktisnya sendiri ada tiga. Yang pertama, dapat memperoleh informasi tentang bagaimana hubungan BMI dan aktivitas fisik dengan kejadian diabetik neuropati. Yang kedua, dapat dijadikan informasi edukasi maupun promosi kesehatan pada pasien DM tipe 2 mengenai faktor risiko yang dapat menyebabkan kejadian diabetik neuropati pada masyarakat. Yang ketiga, dapat dijadikan pemahaman mengenai faktor risiko yang dapat dicegah ataupun dihindari agar meminimalkan kejadian dari diabetik neuropati. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Diabetes mellitus itu disebabkan karena gangguan sekresi insulin, gangguan kerja insulin, ataupun keduanya. Nah, resistensi insulin pada miosit maupun hepatosit, serta kegagalan dari sel beta pankreas, itu diketahui sebagai patofisiologi kerusakan sentral pada DM kedua. Nah, secara umum sendiri DM itu dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 maupun tipe 2. Gejala yang dapat muncul bisa peningkatan nafsu makan, polidipsi, disuri, penurunan berat badan, dan juga masalah penglihatan. Nah, neuropati perifer ini merupakan salah satu komplikasi yang paling umum yang terjadi pada pasien DM baik tipe 1 maupun 2 yang disebabkan karena hiperglikemi yang persisten. Gejalanya itu dimulai dari distal ke proksimal yang menunjukkan pola glove and stocking. Nah, di sini Michigan Neuropathy Screening Instrument ataupun disebut MNSI itu digunakan secara luas untuk mengevaluasi neuropati perifer simetris distal pada diabetes. Nah, selanjutnya BMI itu merupakan salah satu cara pengukuran sederhana untuk mengetahui berat badan ideal, ya, berat badan ideal dan tinggi badan ideal yang biasa digunakan untuk mengetahui seberapa besar risiko gangguan kesehatan dan obesitas. Aktivitas fisik sendiri merupakan seluruh gerakan tubuh oleh otot rangka dan gerakan itu memerlukan adanya pengeluaran energi.
WHO sendiri mengembangkan alat standar untuk mengukur aktivitas fisik berupa GPEC atau Global Physical Activity Questionnaire. Selanjutnya, bab 3 mengenai kerangka konseptual dan hipotesis dari penelitian. Di sini terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik dan BMI. Yang pertama ada faktor biologis, faktor demografis, faktor sosial, faktor lingkungan, maupun faktor perilaku dan juga gaya hidup. Nah, faktor-faktor tersebut itu dapat berpengaruh terhadap peningkatan BMI dan penurunan aktivitas fisik dari individu yang dapat menurunkan sensitivitas dari insulin. Nah, dalam jangka waktu yang lama, hal tersebut dapat meningkatkan resiko terjadinya hiperglikemi yang nantinya dapat berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2. Nah, selanjutnya, kondisi hiperglikemia yang berkepanjangan ini akan dapat berakibat pada peningkatan aktivitas dari jalur poliol, sintesis advanced glycation and product, maupun pembentukan radikal bebas dan aktivasi dari protein kinase C. Nah, berbagai jalur tersebut nanti akan berujung pada penurunan atau berkurangnya vasodilatasi, sehingga aliran darah ke saraf itu akan menurun bersama rendahnya myoinositol dalam sel, sehingga terjadi diabetik neuropati. Nah, faktor lain juga yang dapat berpengaruh selain dari faktor yang sudah disebutkan bisa berupa kontrol glikemik, durasi diabetes, genetik, usia, jenis kelamin, tekanan darah dan kolesterol, merokok maupun obat neurotoksik. Hipotesis penelitian ini H0 diterima jika tidak ada hubungan antara BMI dan aktivitas fisik dengan kejadian diabetik neuropati pada pasien DM tipe 2 di area sitokinesia sepanjang. Nah, H1 diterima bila ada hubungan antara BMI dan aktivitas fisik dengan kejadian diabetik neuropati pada pasien DM tipe 2 di rumah sakit sitokinesia sepanjang. Untuk bab 4 mengenai metode penelitian, untuk rancangan penelitian pada kali ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan analitik observasional dengan menggunakan metode cross-seksional. Populasinya sendiri yaitu pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Siti Khadijah Semanjang. Untuk sampelnya yaitu populasi yang memenuhi kriteria dari inklusi maupun eksklusi. Untuk kriteria inklusinya sendiri ada 3. Yang pertama bersedia menandatangani form consent, yang kedua berusia 19 sampai 65 tahun, yang ketiga pasien DM tipe 2 yang mendapatkan obat anti diabetik oral, tunggal maupun kombinasi. Selanjutnya kriteria inklusi sendiri ada 4. Yang pertama tidak hadir saat pengambilan data, pasien dengan diabetes gestasional, pasien memiliki gangguan fungsi sensorik, maupun pasien yang mengonsumsi obat neurotoksik. Nah, untuk besar sampel sendiri di sini pada penelitian ini yaitu sejumlah 55 individu pada pasien DM tipe 2 di RS Siti Khadijah Sepanjang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk teknik pengambilan sampelnya sendiri yaitu menggunakan tipe simple random sampling. Jadi sampelnya diambil secara acak nanti dari populasi. Untuk klasifikasi variabel pada penelitian ini yaitu variabel independennya BMI dan aktivitas fisik, sedangkan variabel dependennya yaitu diabetik neuropati. Untuk definisi operasionalnya sendiri, jadi diabetik neuropati itu merupakan gangguan neurodegeneratif pada sistem saraf perifer yang disebabkan karena DM tipe 2. Nah, di sini untuk pengukuran menggunakan instrumen berupa MNSI dan dikatakan positif diabetes neuropati bila skor MNSI yang diisi oleh pasien lebih dari sama dengan 7 dan skor yang diisi oleh tenaga medis lebih dari sama dengan 2,5. Dikatakan negatif DN jika skor MNSI yang diisi oleh pasien kurang dari 7 dan yang diisi oleh tenaga medis kurang dari 2,5. Untuk skalanya sendiri nominal. Untuk variabel independen berupa BMI, jadi BMI itu merupakan suatu metrik yang membagi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat untuk memperkirakan lemak tubuh secara tidak langsung. Di sini menggunakan klasifikasi Asia Pasifik, dikatakan kurang bila kurang dari 18,5, dikatakan normal bila ada di antara 18,5 sampai 22,9, dikatakan overweight atau lebih bila 23 sampai 24,9, dikatakan obesitas derajat 1 bila ada pada rentang sekitar 25 sampai 29,9, dikatakan obesitas derajat 2 bila sudah lebih dari sama dengan 30. Untuk skalanya sendiri ordinal. Untuk aktivitas fisik sendiri di sini menggunakan instrumen berupa GPEC yaitu sebuah kuesioner Global Physical Activity untuk mengukur aktivitas fisik. Dikatakan aktivitas fisik ringan bila MET kurang dari 600, dikatakan aktivitas fisik sedang bila MET sekitar 600 sampai 3000, dikatakan tinggi bila MET lebih dari 3000. Menggunakan skala ordinal. Instrumen penelitian ini ada 4.
Yang pertama menggunakan timbangan berat badan digital Body Fat Monitor OneMed 872H yang memiliki akurasi hingga 100 gram. Yang kedua pengukur tinggi badan berupa statur meter sepanjang 2 meter. Yang ketiga kuesioner aktivitas fisik berupa GPEC tadi. Dan juga yang keempat MNSI atau Michigan Neuropathy Screening Instrument. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya sendiri, penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Siti Hadijah Sepanjang dengan estimasi waktu penelitian yang akan dilakukan selama 12 bulan pada bulan Februari 2024 sampai Februari 2025. Untuk prosedur pengambilan datanya sendiri, pertama peneliti akan menentukan populasinya terlebih dahulu dan menghitung sampel yang akan diteliti. Selanjutnya peneliti akan melakukan perizinan untuk melakukan penelitian dan menjelaskan kepada calon responden terkait penelitian bila bersedia menjadi responden. Dipersilakan untuk menandatangani inform consent. Yang ketiga, peneliti membagikan formulir terkait identitas, riwayat kesehatan responden, serta kuesioner GPEC maupun MNSI. Yang keempat, peneliti melakukan pengukuran BMI. Selanjutnya, bahkan alur penelitian. Di sini peneliti akan pertama-tama melakukan perizinan terlebih dahulu dan pengurusan kode etik, lalu akan melakukan penelitian setelah sertifikat etik diterbitkan dan akan memberikan inform consent pada pasien DN tipe 2 dengan menggunakan teknik nanti pengambilan sampelnya yaitu simple random sampling yang memenuhi kriteria inklusi. Nah, di sini akan melakukan pengukuran BMI, aktivitas fisik, dan juga skor MNSI. Nanti hasilnya itu akan dianalisis dan juga akan dimasukkan dalam laporan. Selanjutnya untuk pengolahan sendiri, di sini ada 4. Yang pertama ada editing, coding, data entry, maupun data cleaning. Untuk analisis datanya sendiri menggunakan non-parametrik. Jadi analisis yang dilakukan di penelitian ini ada 2, yaitu bivariat maupun multivariat. Untuk bivariat sendiri itu untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel yang saling berkorelasi. Nanti juga akan dilakukan uji eta. Nah, selanjutnya jika pada kedua variabel ini sama-sama memiliki signifikan ketika dilakukan analisis bivariat, nanti akan dilakukan analisis multivariat untuk melihat variabel independen mana yang paling memiliki signifikansi pengaruh terhadap variabel dependen atau diabetik neuropati. Mungkin sekian dari presentasi saya. Ini ada daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.